seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana hari ini, sehat kan? Sehat. Alhamdulillah, kalau sehat jadi bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Untuk mengawali hari ini, kita baca doa dulu ya. Ayo coba ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, kemudian Ibu akan melakukan absensi kehadiran siswa-siswa sekalian. Untuk yang pertama, Henry, Hadir. Ani, Aninya ke belakang, Bu. ya, Pepsi, Yani. Bu, hadir. Siti, Hadir, Bu. Ima. Hadir, Bu. Ya, baik. Berarti siswa-siswa Ibu sekalian hadir semua untuk hari ini. Ibu mau cek dulu sekarang kerapiannya. Dari segi pakaiannya, apa sudah rapi sebelum kita mulai pelajaran? Oh iya, sudah. Ternyata sudah rapi. Nah, kemudian ada yang masih ingat nggak apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Tekanan, Bu. Tekanan, iya. Tekanan apa? Hidrostatis, Bu. Hidrostatis. Hidrostatis, Bu. Iya, benar. Ada yang masih ingat apa itu tekanan hidrostatis? Ya, Tekanan air, Ibu. Hidro air. Hidro air, iya. Tekanan hidrostatis, tekanan zat cair ke semua yang diteruskan ke semua arah ya. Oke, berarti sudah masih paham semua. Kemudian masih ingat nggak apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? masih, Bu. Ya, apa coba Pepsi? Ya, ada rho GH, Bu. Berarti ketinggian zat cair. Iya, benar sekali. Gravitasi. Terus, massa jenis, Bu. Oh iya. Ya, berarti masih ingat semua. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang hukum Archimedes. Nah, Ibu harapkan pada pertemuan ini siswa-siswa sekalian mengikuti dengan penuh semangat, sungguh-sungguh sehingga dapat memahami pelajaran pada hari ini. Kemudian, Ibu akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan bunyi hukum Archimedes, kemudian menjelaskan konsep Archimedes, kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi gaya apung dalam zat cair, kemudian menganalisis hubungan antara gaya berat dengan gaya ke atas, kemudian menganalisis penerapan aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menganalisis pengaruh massa jenis benda terhadap tekanan pada hukum Archimedes. Kemudian yang satu lagi menyajikan data hasil percobaan. Ya, sebelum mulai, Ibu akan memberikan soal pretest. Ya, kalian akan mengerjakan dulu soal pretestnya. Ibu bagikan soalnya. Ya, Ibu rasa sudah siap semua, bisa dikumpulkan. Sekarang Ibu akan membagi siswa-siswa sekalian ke dalam beberapa kelompok belajar. Nah, coba hitung dari angka 1 sampai 4. Mulai dari Ani. 1. Ya. Pepsi. 2. Ya, selanjutnya. 3. Ya. Iya, nah yang mendapat nomor 1 berarti kumpul di kelompok 1, yang dapat nomor 2 kumpul di nomor 2, yang 3 kumpul di 3 dan seterusnya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. Nah, ini LKPD ini akan kalian kerjakan nanti bersama kawan-kawan kelompok.
Baik anak-anak baik anak-anak coba perhatiannya ke gambar yang ada di depan sebentar. Ya. Nah, gambar apa ini? Yang pertama coba ada gambar apa? Kapal. Ya, gambar kapal. Batu. Ada gambar Batu. Batu. Kemudian ada gambar apa lagi? Bulet. Orang Bu santai banget. Pak Iya, Dewa sedang kemudian- baca. Berenang di laut. Oke, Itu Pak selanjutnya. Henry kemana tuh pikirannya tuh? Yang di bawah tuh Pak Henry. Baik. Nah, coba Henry, perhatikan Henry. gambar kapalnya. Yang pertama ada kapal, ya kan? Iya. Kapal. Kemudian Ya. selanjutnya coba kita nonton dulu videonya. Tony. Namun saat ini predikat kapal terbesar dimiliki oleh kapal pesiar awan. Ya, ini ada gambar kapal terbesar di dunia. Nah, ya. Pengen. Nah, oke. Dewa kok bengong Dewa? Kemudian kita lihat satu lagi. Di liburan tuh. Ya, ini ada apa ini? Kapal selam, Bu. Iya, Kapal selam. kapal selam. Berarti kalau kapal selam bisa menyelam. Nyelam. Menyelam kemana itu Bu? Ini kayaknya yang kemarin tenggelam ya. Iya. Nanggala, Bu ya. Nah, kita kembali ke gambar. Dari sini coba lihat kapal yang besar ini. Apa yang terjadi pada kapal besar? Kapalnya sangat besar. Besar. Kayak Sedangkan terbang ya, batu Bu. ini Apung ya. Batu kecil. batunya kecil, iya. Tenggelam. Kapalnya besar. Besar. Nah, batunya tenggelam, padahal batunya Kecil. nah, kemudian kapalnya Kapalnya kayak Kapalnya melayang besar. ya, Bu. Kapalnya besar. kapal yang Besar, besar, Bu. tapi dia Nggak Tidak tenggelam. tidak tenggelam, padahal ukurannya itu sangat besar. Nah, kemudian coba kita perhatikan ini gambar yang satu ini. Orang yang sedang mengapung. Koran. Ya, Baca mengapung koran sambil ya. baca koran. Ya. Iya. Oh, nggak Kira-kira tenggelam ya, Bu? coba sekarang dari gambar ini dan video ini, kira-kira pertanyaan apa yang dapat muncul? Kenapa ya? nggak tenggelam? Kenapa Iya, ada yang tenggelam? Kenapa ada yang nggak tenggelam? Kenapa Padahal yang besar tidak tenggelam, yang kecil tenggelam? Bu. Mm-mm. Kenapa kok Kemudian- yang sama-sama berat- besar tapi yang satu yang berat nggak apung, yang satu tenggelam, Bu? Iya. Nah, kemudian lagi coba sekarang perhatikan atau coba baca teks ini. Nah, Laut Mati merupakan danau yang terbentang di antara wilayah Yordania dan sekitarnya. Ada satu orang di sini, ini ada Laut Mati, lautnya yang sangat asin. Di sini, ini diceritakan ada satu orang bisa mengapung di laut ini. Nah, setelah membaca teks di atas, menurut kalian, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang dapat diajukan berkaitan dengan teks di atas? Apakah jumlah garam mempengaruhi gaya apung, Bu? Iya, benar sekali, Siti. Ya, ada lagi? Mengapa benda bisa tenggelam, melayang, dan terapung, Bu? Iya, yang lain mungkin ini bisa jadi salah satu permasalahan ya yang akan kalian angkat pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaannya itu kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti akan kalian tuangkan di dalam LKPD. Ya. Oke. Nah, coba sekarang perhatikan LKPD-nya. Nah, pada LKPD, nah ini tadi yang Ibu tampilkan. Di sini
kalian diminta untuk membuat pertanyaan yang pertama, merumuskan pertanyaan. Nah, di sini Ibu kasih kata kunci. Ada garam dan ada gaya apung. Nah, tadi sudah ditanyakan sama Siti. Yang lainnya bisa ini bisa menjadi salah satu pertanyaan yang kalian tuliskan di LKPD. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, nah di sini nanti kalian akan melakukan hipotesis, yaitu kalian menjawab dugaan sementara dari pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Nah, ini ada alat dan bahan, langkah kerja, kemudian nanti masukkan ke tabel, ya masukkan ke tabel pengamatan. Kemudian ini ada untuk analisis. Nah, nanti lakukan pengumpulan data, analisis data, pengolahan data, kemudian nanti baru pembuktian. Nah, kita nanti akan melakukan pembuktian bagaimana hipotesis yang dituliskan tadi. Ya, kemudian juga ada kesimpulannya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan sekarang silakan ambil alat dan bahannya. Ya, silakan maju ke depan perwakilan kelompok, ambil alat dan bahannya untuk kita lakukan praktikum. Oke, Bu. Ya, sudah? Ya, Bu, sudah. Ya, kalau sudah, siswa-siswa sekalian silakan lakukan praktikumnya. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ke Ibu. Tanya, Bu. Iya, boleh, Esti. Mau tanya apa? Itu telurnya diapakan ya, Bu? Iya, kan ada di situ langkah-langkah percobaannya. Coba Esti baca LKPD-nya ya. Oh iya, Bu. Nah, ya, Tin, baca. dalam garam. Baca LKPD-nya. Baca, Esti. Budayakan kita telurnya mau digoreng, membaca, Bu. banyak-banyak membaca. Nih, Henry, telurnya mau digoreng, Bu. Iya. Dewa, baca, Dewa. Setelah praktikum boleh. Oh, setelah praktikum boleh, Bu. Ya, oke. Iya. Oh, pulang ya, Bu? Boleh. Oke, silakan ya dikerjakan dengan serius. Ya, Bu. Sesuai langkah-langkahnya. Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Kalau sudah selesai, ada yang bisa mempresentasikan? Silakan kepada seluruh siswa masuk ke kelas masing-masing. Sudah? LKPD-nya sudah diisi semua? Sudah, Bu. Mulai dari pengolahan datanya, mulai dari analisis masalahnya, pengolahan datanya, pembuktiannya, kemudian yang terakhir menarik kesimpulan. Sudah diisi semua? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, ada yang mau mempresentasikan? Ya, Bu. Saya, Bu. Oh ya, boleh Siti. Coba Siti. presentasikan. Yang pertama, posisi telurnya berbeda, tergantung dari garamnya. Iya. Kalau semakin banyak garamnya, telurnya mengapung ya, Bu? Yo ya, berarti menjawab ini ya, melakukan. Coba permasalahannya dulu, Siti. Permasalahannya, Coba rumusan masalah tadi apa? rumusan masalah jumlah garam mempengaruhi gaya apung, Bu. Oh ya, apakah jumlah garam mempengaruhi gaya apung? Kemudian perkiraan jawaban yang Siti buat apa? Iya, perkiraannya kalau semakin banyak garamnya, maka posisi telur semakin ke atas. Ya, itu hipotesis yang Siti buat, kan? Kalian sudah melakukan tadi. Sekarang coba Siti presentasi lagi. Ya, analisisnya, pengolahan datanya Siti.
pengolahan datanya. Posisi telur berbeda tergantung dengan jumlah garamnya. Kemudian semakin banyak garam, gaya apung semakin besar. Contohnya kapal laut, kapal selam, dan hidrometer. Kemudian apabila tenggelam, berarti massa jenisnya lebih besar daripada fluidanya. Fluida lebih kecil. Yang massa jenis airnya sama dengan massa jenis air. Kalau terapung, massa jenis air lebih besar daripada massa jenis bendanya. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang di dalam fluida akan berkurang. Sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Kemudian yang berikutnya, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau mengalami gaya ke atas, besarnya sama dengan benda yang dicelupkan ke dalam fluida. Iya, Siti. Kan adanya hukum Archimedes ya, Bu? Iya, sekarang hipotesisnya diterima atau ditolak, Siti? Dari hasil praktikum? Ya, diterima, Bu. Oh, diterima. Bagus. Baiklah. Untuk kelompok lain, silahkan dipresentasikan juga. Ya, Ibu rasa semua kelompok sudah mempresentasikan. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Ya. Bu, pas. Ya. Bu, udah. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akan sama-sama menyimpulkan, membuat kesimpulan dari praktikum kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, agar tujuan pembelajaran kita itu dapat tercapai dengan sempurna. Nah, kesimpulannya tadi sudah beberapa kelompok yang mempresentasikan, Ibu rasa sudah sangat bagus presentasinya, kesimpulannya juga sudah disampaikan, sangat bagus, dan juga sudah adanya tanya jawab. Kesimpulannya akan kita simpulkan bersama-sama. Ibu akan melakukan penguatannya. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan posisi telur berbeda. Ini dipengaruhi oleh massa jenis zat cair. Nah, kemudian lagi penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari ada pada kapal laut, kapal selam, kemudian ada hidrometer. Kemudian lagi semakin banyak garam, gaya apungnya semakin besar. Nah, kemudian lagi ini ada hukum Archimedes. Kita simpulkan, jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang disebut gaya Archimedes, yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Kemudian lagi ada rumus hukum Archimedes. Rumusnya di sini dapat kita lihat F sama dengan FA sama dengan rho GV. Keterangannya di sini F itu tekanan, rho massa jenis, G gravitasi, V volume benda. Kemudian ada keadaan di sini dikatakan melayang, dikatakan tenggelam, dan terapung. Melayang jika massa jenisnya itu sama dengan massa jenis benda itu sama dengan massa jenis air atau massa jenis fluida. Kalau tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Kemudian terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, praktikum tadi. Kita melihat
ada 3 keadaan telur, ada yang terapung, ada yang tenggelam, dan juga melayang. Ya, sudah paham semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Ya, ada kalau kita sudah paham dan kita sudah mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, ini tadi ya, sudah. Kemudian kita akan melakukan refleksi dulu. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Izin ke belakang, Bu. Iya, boleh, silakan. Setelah itu, Ibu akan memberikan soal post-test. Tadi kan sudah dari pertama sudah Ibu berikan pretest, kemudian sekarang ada namanya post-test untuk mengukur hasil belajar pada hari ini. Ya, minggu depan, materi minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum Paskal. Untuk anak-anak Ibu sekalian, silakan dibaca-baca di rumah tentang hukum Paskal. Baik, jika tidak ada lagi, untuk pertemuan ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.